فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah. Kita masih di jilid 1 Bidayah wa Nihayah muka surat 177. Baik. Faqad tadammana kalamuhu hikayata aqwalin salasah. Ini ucapan siapa zahirnya? Wallahu alam, apakah ini ucapan Al-Qadhi Al-Mawardi? Boleh jadi. Iya, bahwasanya apa? Ada beberapa pendapat tentang masalah surga-surganya Nabi Adam itu. Maka ucapan beliau rahimahullah telah mengandungi penukilan dari 3 pendapat. Baik. Wa asy'ara kalamuhu annahu mutawaqqifun fil mas'alah. Dan ucapan beliau menunjukkan bahwasanya beliau tawakuf, tidak memberikan keputusan di dalam masalah ini, masalah yang agak pelik ini. Baik, tidak memilih pendapat jumhur walaupun itu yang lebih tepat. Dan sering Al-Mawardi rahimahullah dalam An-Nukat wal Uyun fi tafsir menyebutkan sekian pendapat dan beliau tidak merojihkan. Walaupun ya banyak juga dalam peristiwa-peristiwa yang lain beliau merojihkan yang betul ini. Baik. Walihadza haka Abu Abdillah Ar-Razi fi tafsirih. Maka dari itu Ar-Razi dalam tafsirnya yang sering menukilkan ucapan Mu'tazilah dan tidak membantahnya. Nauzubillah. Baik. Menukilkan fi hadhil mas'alah arba'ata aqwal. Dalam masalah ini 4 pendapat. Hadhihi salasah allati awradahal Mawardi, 3 pendapat yang didatangkan oleh Al-Mawardi. Wa rabi'uha, pendapat keempat al-waqaf, yaitu pendapat keempat adalah tidak memberikan keputusan. Wa rajjahal qaulal awal, paling tak dia mengikuti pendapat jumhur, yaitu apa? Pendapat pertama bahwasanya surganya Adam adalah Jannatul Khuld itu. Baik. Makanya dikatakan rumah kita yang pertama adalah surga. Namun karena suatu kesalahan kita dikeluarkan dari surga. Setelah itu kita bekerja untuk kembali ke rumah kita. Hanya saja ada yang berjaya melewati sirat, ada yang ternyata terpesongkan. Nauzubillah. Wallahu a'lam. Tayyib. Wa hakal qaula bi annaha fis sama. Dan beliau menukilkan pendapat bahwasanya surga tadi adalah di langit, walaisa surganya Adam adalah di langit, namun apa? Walaisat jannatal ma'wa, namun bukan surga yang menjadi tempat tinggal. Jadi di langit ada jenis surga yang lain, yaitu ada yang berpendapat seperti itu. An Abi Ali Al-Jubai, dari kalangan Mu'tazilah. Kalau ditanya, Anda tahu dari mana wahai Al-Jubai? Tak tahu juga, belum pernah lihat surga. Sementara mereka pakai ra'yu, bukan memakai dalil wahyu. Wa qad awrada ashabul qaul lisani, para pemilik pendapat yang kedua bahwasanya surganya Adam adalah surga yang Allah persiapkan untuk mereka berdua. Namun itu adalah negeri ujian dan bukan negeri kekekalan yang menjadi negeri pembalasan, bukan. Intinya bukan surga yang akan kita datangi di hari kiamat itu. Yang memilih pendapat ini, mereka mendatangkan soalan yahtaju mithluhu ila jawab. Suatu pertanyaan yang perkara yang semisal ini memerlukan jawaban. Faqalu, mereka mengatakan, la syakka anna Allah subhanahu wa ta'ala tarada iblis. Memang ini yang menjadi iskal memang. Tidak ada keraguan bahwasanya Allah yang maha suci lagi maha tinggi telah mengusir iblis. Hinamtana aminas sujud, tatkala dia yaitu iblis tidak mau bersujud. Ini yang disebutkan oleh itu ya, Cik Musafir di Daras pagi itu menanyakan atau menyebutkan permasalahan ini. Memang jawabannya ada di sini di dalam Al-Bidayah wa Nihayah ini. Ditambah dengan apa yang perlu kita tambahkan. Anil hadratil ilahiyah, tidak mau imtana aminas sujud,
Wallahu alam. Ini an di sini maknanya jadi bagaimana dengan padahal apa di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Cuma kenapa menggunakan an? Wallahu alam, bukan indal hadratil ilahiyah. Wa amarahu bil khuruji anha. Ataukah anil hadrah, yaitu apa? Jar majrur ini bukan muta'alliq bi imtana'a, tapi muta'alliq bi apa? Fi'il yang lebih depan, yaitu apa? Tarada. Yaitu Allah mengusir iblis dari kehadiran Allah, yaitu dari apa? Yaitu dari sisinya, dari hadapannya. Baik. Jangan lagi ada di kerajaan langit, akhirnya itu. Berarti apa? Anil hadratil ilahiyah, jar majrur ini muta'alliq dengan fi'il yang lebih di hadapan, yaitu tarada. Allah mengusir iblis dari hadapan dia. Baik. Wa amarahu bil khuruji anha, dan Allah memerintahkan agar iblis keluar dari hadratil ilahiyah itu. Wal hubuti minha, dan turun dari hadratil ilahiyah, turun dari hadapannya, terusir. Wa hadzal amru laisa minal awamiri syar'iyyah, dan perintah ini bukan termasuk perintah syariah. Bukan apa kalau dia menolak maka dia masih mampu ada di situ, bukan. Tapi ini adalah kauniyah, betul-betul memang dia terusir, tak mampu untuk bertahan di situ. Bihaitsu yumkinu mukhalafatuh, yang mana kalau perkara syariah mungkin untuk diselisih, seperti sujud tadi, disuruh sujud tak mau. Tapi yang ini memang terusir, dah tak mampu lagi untuk bertahan di kerajaan langit. Nah, ini kalimat yang betul, cuma yang jadi masalah bagaimana dia masih bicara-bicara dengan Adam setelah itu untuk memberikan bisikan itu. Ini yang memang sangat muskil. Wa innama huwa amrun qadariyun la yukhalafu wa la yumana. Hanyalah perintah untuk dia pergi tadi adalah perintah yang sifatnya takdir, yang tidak mungkin diselisihi dan tidak mungkin ditahan, tidak mungkin tetap bertahan di situ, akan langsung terusir dia. Walihada qal ukhruj minha mad'umam madhura. Maka dari itu Allah mengatakan, keluarlah engkau darinya, dari kerajaan langit, dalam keadaan tercela, mad'um ay madmum, madhura, terusir. Wa qal fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Maka turunlah engkau darinya, dari kerajaan langit, karena engkau tidak layak untuk menyombongkan diri di dalamnya. Kerajaan langit untuk orang-orang yang tawadhu, semakin tawadhu malah semakin dekat dengan Allah. Yang sombong tak layak di kerajaan langit, turun aja ke bumi. Allahul musta'an. Atau apa, bahkan turun lebih ke bawah lagi, ke neraka nantinya. Wa qal fakhruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah engkau dari kerajaan langit, karena sesungguhnya engkau rajim. Rajim fa'il bimana maf'ul ay marjum, dilempari. Ya, kalau mau naik ke langit akan dilempari dengan meteor, atau mungkin dengan batu-batu bintang yang lainnya. Atau rajim artinya lain, mal'un, yang terkutuk. Asyaitonir rajim, setan yang terkutuk. Wa dhamir aidun ilal jannah. Dhamir ha ini ukhruj minha, kembali kemana? Kembali ke surga. Awis sama, atau kembali ke langit. Jelas apa intinya? Ya, surga itu di langit. Awil manzilah, atau di suatu posisi. Mungkin apa? Posisinya iblis di masa lampau. Wa ayyam makana, dan apapun dia, yang manapun takdir dari dhamir tadi, kembali kemanapun dia, fa ma'lumun annahu laisa lahul kaunu ba'da hadza fil makan, maka telah diketahui bahwasanya dia tidak akan mampu berada setelah itu di tempat itu tadi. Alladzi turida min, yang mana dia diusir darinya. Ya, ini perintah kauni, tak mungkin tertolak. Maka pasti dia sudah terusir itu, tak mungkin dia bertahan di situ. Wa ub'ida min, dan dia telah dijauhkan darinya. La ala sabilil istiqrar. Ini kembalinya kemana? Yaitu apa? Istiqrar. Maksudnya yang istiqrar di sana atau di bawah, di bumi ya. Yaitu dia tidak mampu lagi untuk menetap di kerajaan langit. Wala ala sabilil mururi wal ijtiyaz. Oh, tayyib, ini sama saja, yaitu menetap di sana tak boleh. Demikian pula sekedar lewat ke sana pun tak boleh. Murur, yaitu melintas, ijtiyaz sama, yaitu lewat. Intinya sama sekali tak mungkin iblis itu naik lagi, karena ini takdir sudah, tak mungkin dia mampu menentang takdir. Ini memang pendapat yang sangat kuat, makanya salaf pun khilaf tentang masalah ini.
Bagaimana berarti setelah itu? Kenapa boleh ada setan yang mengajak bicara Adam? Baik. Qalu, pemilik pendapat kedua berkata, wa ma'lumun min zahiri siyaqatil Qur'an, dan telah diketahui dari zahir alur-alur Al-Qur'an, annahu waswasa li Adam, bahwasanya dia itu, iblis itu memberikan bisikan kepada Adam. Waswasa, wazan apa itu? Sebagian mengatakan apa? Waswasa itu apa? Fa'fa'a. Asalnya dari wassa, tapi boleh juga fa'lala, karena apa? Sin yang pertama sebagai ainul fi'il, kemudian lamnya adalah sin kedua adalah lamul fi'il, jadi fa'lala, tak masalah. Lihat apa yang sesuai. Maknanya adalah litikrar wa taksir, yaitu bukan sekedar berbisik sekali tapi berulang-ulang. Jadi tidak boleh kita bayangkan Adam alangkah mudahnya terfitnah, tak. Ini terulang-ulang bisikan sampai akhirnya ya itu apa yang terjadi. Wa khatabah, dan iblis mengajak bicara dia biqaulihi lahu, dengan ucapannya kepadanya, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Cuma yang menjadi isyarat dari Allah ini, memang kali ini Allah selalu mengisyaratkan, menisbatkan kepada setan, tidak mengatakan iblis tapi setan. Makanya bukan mustahil, ini adalah bukan iblis tapi apa? Setan yang di dalam hati manusia itu, yang memang tidak pernah berpisah. Dan Allah lebih tahu. Dan bukan mustahil, itu iblis juga, tapi ada takdir khusus untuk menjalankan apa yang sudah jadi takdir Allah semula, bahwasanya Adam memang akan menjadi khalifah di bumi. Dan terserah Allah menjadikan takdir iblis di bumi, tapi kemudian diberi izin untuk naik ke langit untuk memberikan bisikan. Cuma khusus pada masa-masa itu semata. Itu terserah Allah. Hal adulluka ala syajaratil khuld, maukah aku tunjukkan kepadamu, maukah aku menunjukimu kepada pohon kekekalan, wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak luntur, kerajaan yang tidak usang. Wa biqaulihi ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Seandainya kalimat-kalimat itu ditulis sejak dari sebelumnya, mungkin akan nampak itu. Selalu lafadznya adalah asyaiton, bukan iblis. Tapi bukan mustahil juga, ya memang maksud kembalinya ke iblis. Memang ini perkara yang sangat muskil. Tapi sudah dijawab dengan panjang lebar oleh pendapat pertama, pemilik pendapat pertama. Tidaklah Rabb kalian berdua melarang kalian berdua an hadhihi syajarah, dari mendekati pohon ini, illa an takuna malakain, alla takuna adalah yang terhapus, kecuali agar kalian berdua tidak menjadi malaikat, dua malaikat. Nah, ini sendiri sudah ada isyarat buruk sangka kepada Allah, diajari untuk buruk sangka pada Allah. Allah tidak ingin Adam itu dan Hawa itu kekal di surga. Makanya Allah melarang Adam dan Hawa itu mendekati pohon itu, karena kalau makan dari pohon itu mereka akan kekal. Makanya Allah melarang, karena Allah tidak ingin Adam dan Hawa tetap di langit. Ini buruk sangka. Walaupun jelas para malaikat tahu Allah menghendaki untuk Adam dan Hawa memang turun, tetapi tidak boleh kemudian kita buruk sangka melarang ini karena Allah tidak ingin Adam dan Hawa di surga lama-lama. Kita tak boleh buruk sangka pada Allah. Tapi memang ada hukum sebab akibat. Disebabkan dia berbuat ini, maka akibatnya dia memang keluar. Justru karena apa? Yang terjadi adalah kebalikan dari yang diceritakan iblis. Tatkala Adam dan Hawa makan dari buah itu, buah pohon itu, justru dengan sebab itulah mereka keluar. Jadi ini ditipu oleh iblis. Jadi selama Adam dan Hawa tidak melanggar larangan, niscaya mereka tetap di surga itu. Tapi justru karena melanggar larangan, justru itulah yang menyebabkan mereka keluar dari surga. Tidak seperti yang dijanjikan iblis, kalau makan dari pohon itu kalian akan kekal. Ini tipuan iblis. Au takuna minal khalidin, au alla takuna, atau agar kalian berdua tidak termasuk dari orang-orang yang kekal. Waqa samahuma, ini ditambah lagi yang lebih membuat apa? Fitnah itu jadi membesar. Syaitan bersumpah kepada mereka berdua. Sementara kita kalau mendengar sumpah, sementara kita adalah orang yang muslim, kita merasa apa? Ini tak mungkin lah orang berani-berani bersumpah dalam keadaan dusta. Padahal prakteknya banyak saksi palsu dengan sumpah-sumpah palsu. Nah, Adam, beliau mengalami itu. Iblis sampai bersumpah, maka jelas
Ini menyebabkan apa? Beliau tertipu. Sebagaimana kata para salaf. Iblis bersumpah kepada mereka berdua, inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya saya benar-benar termasuk pemberi nasihat untuk kalian berdua. Ada taukid banyak ya. Ada inna, kemudian ada lamul muzahlaqah. Thayyib. Kemudian jar majrurnya didahulukan sebagai pengkhususan. Betul-betul saya mengkhususkan nasihat untuk kalian berdua. Ternyata apa? Penipu. Fadallahuma bighurur. Ini fa ta'qib, menunjukkan perbuatan yang tadi menyebabkan apa itu? Adam dan Hawa itu tertipu. Dalla, yaitu menyodorkan, menghulurkan. Maka syaitan menyodorkan kepada mereka berdua suatu ghurur, yaitu tipuan, tipu daya. Tayyib. Al-ayah. Wa hadza zahirun fi ijtima'ihi ma'ahuma fi jannatihima. Dan ini jelas bahwasanya iblis itu berkumpul dengan Adam dan Hawa di surganya Adam dan Hawa. Memang ini memang apa? Alasan yang sangat kuat, pendapat yang kuat sekali memang. Wa qad ujibu an hadza. Namun pendapat kedua ini telah dijawab oleh pendapat pertama dari masalah ini, bi annahu la yamtani'u ayyajtami abihi ma fil jannah. Tidak mustahil bahwasanya memang iblis berkumpul dengan mereka berdua di surga ala sabilil mururi fiha. Dengan apa? Sekedar lewat. Mungkin apa hari ini lewat sembang-sembang sekejap, besok lewat lagi. Itu bukan mustahil, terserah Allah entah bagaimana caranya itu. Thayyib. La ala sabilil istiqrari biha. Bukan dengan pola menetap di situ. Kalau menetap memang dia sudah terusir, tapi mungkin sekedar bertamu aja sebentar. Ngasih apa? Sambil ngasih bisikan-bisikan dan ngasih rahasia. Aku tahu rahasia. Aku sudah berumur ribuan tahun. Kau baru berapa hari? Aku tahu rahasia Allah. Mungkin kan menipu dengan pola itu. Au annahu waswasalahuma wa huwa ala babil jannah. Atau boleh jadi, ya siapa yang menutup kemungkinan? Kemungkinan itu ada aja, boleh jadi iblis memberikan bisikan kepada mereka berdua dalam keadaan Adam sedang di pintu surga, sedang apa? Mungkin mendekat ke pintu, atau tahu di luar sedang ada makhluk itu, entah apa dia ada di situ. Masalah mungkin terserah Allah. Au min tahtis sama, atau di bawah langit. Di bawah langit lalu gimana itu kan jaraknya jauh. Ini semua bukan mustahil, terserah Allah. Yang pasti memang itu semua sudah terjadi. Tata caranya Allah lebih tahu. Ini pendapat para ulama dalam keadaan jelas di masa itu belum ada handphone kan. Kalau ada handphone lebih senang lagi, jarak jauh pun boleh hubungan. Dan itu ada pendapat ulama yang mengatakan mungkin ada saluran itu. Dan bukan mustahil, semuanya mungkin aja. Allah lebih tahu. Baik, ada saluran. Nah, sekarang boleh saluran internet hubungan. Wa fis salasah nadhar. Dan di 3 jawaban ini perlu ada pemeriksaan. Memang masing-masing pendapat ini ada semacam sisi untuk dikritik. Allah lebih tahu, ini perkara gaib. Wallahu a'lam.